for so long under the stars. I feel that's the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukurul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah khair. Sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, lebih baik mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Pada kesempatan kali ini, melalui pembelajaran daring atau jarak jauh, tema yang akan kita bahas yaitu At-Tahiyat wa Ta'aruf. Apa itu At-Tahiyat wa Ta'aruf? At-Tahiyat wa Ta'aruf itu adalah sapaan atau salam dan perkenalan. Sebelum kita mempelajari At-Tahiyat wa Ta'aruf lebih dalam atau lebih lanjut, lebih baiknya kita mengetahui RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran dan silabus. Di sini ada RPP sekaligus silabus untuk kelas 10 semester ganjil. Sekarang kalian silakan membaca RPP yang saya buat. Di sini sudah tertera beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, menguasai dan menyebutkan minimal 5 kosakata terkait tema At-Tahiyat wa Ta'aruf secara praktis dan kontekstual. Yang kedua, membacakan wacana yang berkaitan dengan tema secara benar. Yang ketiga, mempraktekkan hiwar terkait tema dengan baik dan benar. Terakhir, menjawab soal terkait teks bacaan dengan tema sesuai kaidah taksimul kalimat. Selain RPP, kalian juga wajib mengetahui silabus untuk kelas 10 semester ganjil. Nah, di sini juga ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kalian capai. Di sini ada 4 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema At-Tahiyat wa Ta'aruf. Yang kedua, menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema At-Tahiyat wa Ta'aruf. Yang ketiga, mengidentifikasi bunyi, makna, kalimat, unsur kebahasaan, struktur teks, dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan tema At-Tahiyat wa Ta'aruf secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, mengungkapkan dialog informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana terkait tema At-Tahiyat wa Ta'aruf. Selanjutnya, setelah kita mengetahui RPP dan silabus, sekarang kita mulai lanjut lagi pelajaran mengenai At-Tahiyat wa Ta'aruf. Apa sih At-Tahiyat wa Ta'aruf itu? Baik, di sini selanjutnya, apa sih At-Tahiyat wa Ta'aruf itu? At-Tahiyat wa Ta'aruf yaitu sapaan atau salam perkenalan. Nah, di sini ada gambar yang mendefinisikan tentang At-Tahiyat wa Ta'aruf. Setelah itu, di sini ada mufradat mengenai At-Tahiyat wa Ta'aruf. Yang pertama, At-Tahiyat, sapaan atau salam. Bagi seorang muslim, sapaan atau salam
biasanya menggunakan kalimat Assalamualaikum dan dijawab Waalaikumsalam. Itu juga sapaan atau salam. Yang kedua, at-ta'aruf, perkenalan. Biasanya orang yang pertama kali bertemu pasti akan memperkenalkan diri atau saling berkenalan. Selanjutnya ada kata anta, yang artinya kamu laki-laki. Kemudian ada kata anti, yang artinya kamu perempuan. Dalam at-ta'aruf atau perkenalan juga akan kita temui atau kita jumpai kalimat atau kata ana, yang artinya saya. Selain itu juga ada kata hal, keadaan atau kabar. Biasanya dalam at-tahiyat wa ta'aruf, salam maupun perkenalan pasti tidak akan tertinggal, akan menanyakan kabar atau keadaan. Selain itu juga menanyakan unwan, yang artinya alamat. Menanyakan Korea atau desa berasal dari mana. Itu yang biasanya ditanyakan saat at-ta'aruf. Selanjutnya, sakanayaskunu, yang artinya bertempat tinggal. Baik, kita ulangi ya. At-tahiyat. Setelah saya membaca, kalian mengulangi apa yang telah saya baca. At-tahiyat. Tahiyat. Sapaan atau salam. At-ta'aruf. Perkenalan. Korea. Desa. Anti. Kamu perempuan. Ana. Saya. Unwan. Alamat. Sakanayaskunu. Bertempat tinggal. Hal, keadaan atau kabar. Anta, kamu laki-laki. Nah, setelah itu, setelah mengetahui beberapa mufradat tersebut, di sini ada bacaan mengenai at-ta'aruf, perkenalan. Mas Muk, siapa namamu? Biasanya yang ditanyakan pertama kali adalah nama. Mas Muk, siapa namamu? Kemudian yang ditanya menjawab ismi Nadia, misalkan. Wa anta masmuk. Dan namamu siapa? Jika laki-laki. Jika perempuan, wa anti masmuki. Seterusnya kemudian menjawab ana misal Khadijah. Kemudian bertanya min aina ant? Dari mana kamu? Kemudian jawab ana min Jepara. Kemudian kembali bertanya wa ant? Saya dari Jepara. Dari kamu? Kemudian dijawab ana min Kudus. Misalkan saya dari Kudus. Setelah bertanya mengenai tempat tinggal atau asal, kemudian menyatakan menanyai tentang tempat tinggal. Aina taskunu? Kalau perempuan, aina taskunina? Kemudian dijawab askunu fi titik-titik di mana? Kemudian bertanya, waan? Kemudian dijawab lagi, askunu fi di mana? Saya tinggal di mana? Nah, untuk menutup at-ta'aruf biasanya menggunakan kalimat syukron atau ma'assalamah. Dan dijawab ma'assalamah. Jika berbicara ilal liqa, maka dijawab ilal liqa. At-tahiyat, sapaan atau salam. Biasanya sebagai seorang muslim, sapaan atau salam biasanya diucapkan dengan kalimat Assalamualaikum. Kemudian dijawab Waalaikumsalam. Jika bertanya pagi, siang, atau sore, bahkan malam, biasanya menggunakan Sabahul Khair
jika pagi. Jika siang, naharuka sa'id. Jika sore, masa'ul khair. Jika malam, lailatuka sa'id. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kemudian, Sobahun Nur. Jawab, Sa'idun Mubarak. Masa'un Nur. Sa'idun Mubarak. Itu jawaban dari Sobahul Khair. Dan lainnya tadi. Kemudian, kata at-tahiyat lagi biasanya menggunakan kata kaifa haluk. Menanya, kaifa haluk? Dan dijawab, alhamdulillah bi khair. Kemudian kembali bertanya, wa kaifaan? Dan dijawab, ana bi khair, alhamdulillah. Syukron. Saya baik-baik saja, alhamdulillah. Kasih untuk menutup percakapan mengenai at-tahiyat biasanya menggunakan kata syukron. Di sini ada khiwar mengenai at-tahiyat wa ta'aruf antara Samir, Su'ad, mereka saling bercakap-cakap. Samir, Subahul Khair. Su'ad, Subahun Nur, Ahlan wa Sahlan, dan seterusnya. Nanti teks ini silahkan kalian praktekkan, kemudian kirim video melalui grup WhatsApp untuk memenuhi praktek kalam kalian. Selain teks tersebut, di sini saya juga ada video mengenai percakapan atau khiwar at-tahiyat wa ta'awuf. Tolong kalian dengarkan dan pahami ya. Di sini ada orang yang akan berangkat sekolah atau anak-anak yang berangkat sekolah. Anak tersebut bertemu dengan temannya. Di sini hal ini biasa disebut dengan at-tahiyat wa ta'aruf ya seperti ini. Bertemu dengan orang lain dan menyapanya dan berkenalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuk. Ismi Amin. Wa ant masmuk. Ismi Ahmad. Kaifa haluk? Bi khair. Walhamdulillah. Min aina ant? Ana min Jakarta. Hal anta talib? Naam, ana talib. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan biasanya dipakai untuk menutup sebuah percakapan at-tahiyat wa ta'aruf. Sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Saya harap kalian tetap berlatih mengenai at-tahiyat wa ta'aruf, menghafalkan mufradat-mufradat yang telah saya jelaskan tadi. Jangan lupa untuk mempraktekkannya dan memvideo, kirim dalam grup WhatsApp kelas. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu
lagi minggu depan walaupun dalam jarak jauh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.